semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang di episode pertama kami dari podcast Podcast Perkapalan Broadcast. Oh iya, Gens. Jadi podcast itu apa sih, Gel? Jadi Podcast itu podcast yang membahas seputar dunia perkapalan. Nah, Sobat Gens nih, udah tahu belum sih seputar dunia teknik itu seperti apa? Khususnya di dunia teknik perkapalan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih seputar naval arsitektur, kira-kira teknik perkapalan tuh apa sih, Gel? Jadi gini ya, teknik perkapalan adalah salah satu bidang teknik yang mempelajari ilmu pembuatan kapal mulai dari merencanakan kapal, konstruksi bangunan kapal yang tepat, serta bentuk-bentuk keofisienan kapal yang layak untuk digunakan dan berlayar. Oke, penasaran banget gak sih apa itu naval arsitektur? Tapi nih Gel, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengertian teknik perkapalan sendiri kan. Tapi Sobat Gens nih belum kenal kita nih siapa. Jadi karena kan ada pepatah Pepatah, tak kenal maka maka tak sayang. Nah kalau gitu mungkin boleh langsung kali ya Gel. Langsung aja nih. Iya Oke. langsung. Oh ya, kita langsung kenalan. Sebelumnya aku Hegel. Dan aku Happy. Kita dari Dua Aha. Oke, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, spesial nih. Siapa nih Gel? Aku juga belum tahu nih sebelumnya. Oh my god, Mau tahu banget gak sih? mau dong. Yuk, betul. Kita kedatangan Ibu Dr. Wiwin Sulistiawati, STMT, selaku Kaprodi Teknik Perkapalan yang kami banggakan. Oke, selamat datang kepada Bu Wiwin. Mungkin boleh nih Bu, kita salam hangat dulu kepada penonton iya yang Sobat Gens yang lagi dengerin kita hari ini Iya. Bu. Oke, salam kenal untuk semua mahasiswa teknik perkapalan ya, khususnya ya. Apakah ini ditampilkan di seluruh Indonesia atau apa? tentu Bu, kalau bisa kita sampai seluruh dunia. Iya Bu. Salam kenal saja. Jadi tamunya saat ini adalah saya, Bu Win Sulistiawati, Kaprodi Teknik Perkapalan UPN Veteran Jakarta. Oke, sebelumnya kepada Ibu Wiwin nih dulu. Ibu bisa jelasin nggak sih saat Ibu dulu tuh kenapa sih harus memilih naval arsitek? Oke. Jadi waktu gini pasti kalian semuanya ya waktu masih SMA terutama ya, terutama masih SMA pasti bingung jurusan apa yang akan dipilih gitu ya. Jadi sama seperti yang kayaknya semuanya pernah ngalami deh. Ya, jurusan apa yang akan dipilih gitu. Bimbang gitu ya Bu. Ya, bener. Cuman kebetulan ibu bapaknya Bu Win ini kerja di PT PAL. Kerja di PT PAL. Jadi sejak kecil sudah pernah diajak ke PT PAL. Gitu. Jadi kalau liburan sekolah ikut kerja orang tua gitu diajak keliling. Cuman nggak ada pikiran untuk sampai ke teknik perkapalan. Hingga waktu itu minatnya adalah arsitek. Nah, ya, cuman waktu mau istilahnya kalau dulu itu SNMPTN ya. Jadi nggak lolos. Hingga akhirnya nyoba ke waktu itu ada itu pun kayaknya kesasar deh. Jadi kesasar di Politeknik Perkapalan. PPNS di ya Bu. Surabaya. PPNS Surabaya ya. Waktu masuk ke sana lihat ada desain construction. Desain construction. Kayak ini nih cocok deh kayak gitu. Jadi memang ada minat terkait desain lah pokoknya ya. Terkait desain itu ada karena masih ada kaitannya dengan arsitek juga. Akhirnya Bu In masuk dan awal-awal memang agak seperti berat ya. Berat karena apa ya? Sesuatu yang belum terlalu diminati ya, pengennya kan ke arsitek. Tapi ternyata belajarnya kapal memang berat ya. Apalagi zaman Bu ini tuh masih secara manual. Gambar manual gitu ya Bu. Ya, gambar manual pakai kalkir, pakai rapido dan sebagainya. Jadi sebenarnya berat sekali, tapi seiring perjalanan waktu ya. Jadi sesuatu yang tidak disenangi itu bukan berarti tidak baik untuk kalian. Nah, sering Bu Wiwin kan cerita seperti itu. Karena Bu Wiwin sudah melaluinya. Ternyata yang tidak kita senangi pada saat kita dalamin ternyata itu sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Oke. Berarti kalau aku tadi dengar dan nyimak dari pengalaman Ibu, secara nggak langsung berarti Ibu tuh emang nature itu berarti kayak
emang minat di situ dari ngelihat papahnya ibu gitu. Ya Dan mungkin ya. dan emang di bidangnya arsitek juga. Yang mana itu keren banget gak sih, pasti happy Betul, keren banget. Menarik sekali. banget. Jadi sebenarnya Bu Win pengennya untuk kalian semua ya, yang mungkin saat ini seperti teknik perkapalan itu kalian masuk karena kesasar ya. Banyak kayaknya Jadi seperti ya, Bu. jadi coba ditekuni saja ya kan, ditekuni saja karena supaya tidak waktu kalian usia kalian tidak terbuang, waktu tidak terbuang, ditekuni saja. Jadi pada saat kalian menekuni kalian akan tahu baiknya bidang itu untuk kalian itu pasti ada Iya, gitu. benar banget, Bu. Benar banget. Ya. Berarti secara gak langsung itu udah sebagai penyemangat kita juga nih, Iya, Happy. betul. Buat sobat MGens juga yang lagi dengerin kita hari ini. Ya, Oke. gak ada salahnya untuk mencoba. Betul ya, Bu? Iya benar, ditekunin. Gak ada salahnya juga untuk terus Ditekunin. maju. Iya, ditekunin. Yang penting itu. Oke, Bu. Selanjutnya kan Ibu juga pernah menjadi mahasiswa gitu kan, Bu. Yang pasti cukup lama dan kita tuh benar-benar harus tekun gitu, Bu. Kira-kira apa tantangan apa sih, Bu, yang membuat Ibu tuh benar-benar pengen bertahan nih di Naval Arsitek? Apakah ada dorongan dari orang tua atau memang kayak Ibu tuh kayak tertarik nih di dunia Naval Arsitek itu sendiri gitu, Bu? Iya, gini, waktu di PPNS memang itu sangat berat ya, terutama untuk wanita atau perempuan lah, karena waktu di PPNS itu banyak prakteknya. Jadi ada praktek bengkel, ada praktek material, ada praktek bengkel kayu, ada praktek pengelasan. Jadi sangat kompleks gitu waktu di PPNS dan itu terasa berat. Tapi nggak mau kita harus bertahan gitu loh ya. Jadi bertahan itu yang mungkin yang memang istilahnya apa ya? Salah satu cara untuk kalian untuk menekuni suatu bidang itu harus bertahan dulu. Menekuni suatu bidang itu kalian harus bertahan untuk tetap sabar pada suatu bidang itu. Itu salah satunya untuk lebih tahu bidang itu seperti apa, maka kamu salah satunya harus tetap bertahan sabar. Jadi pada waktu di S1 pun, jadi waktu itu S1-nya Bu Win nggak bisa ke negeri ya karena sambil bekerja. Karena sambil bekerja, mau nggak mau kerja sambil kuliah, menempuh S1. S1-nya di swasta. Pada waktu bekerja pun itu tidak sesuai bidang. Jadi agak lama juga tidak sesuai bidang karena lebih ke pertama masuk malah ke elektrikal. Elektrikal. Iya. Cukup jauh ya. Jauh. Lintasnya jauh sekali. Iya, malah nyasarnya ke sana. Terus kedua ke mekanikal. Mekanikal. Mesin ya, Bu, berarti ya? Iya, sering bikin-bikin kayak apa ya, duplicating mesin dan sebagainya. Bu Win waktu itu di departemen mesin technical department. Nah, itu perusahaan asing lah, Bu Win nggak perlu sebutin ya. Terus kemudian baru lama-lama kayaknya terlalu lama meninggalkan dunia kapal, pengen kembali Oh iya, ke kapal. Akhirnya ada ya pengen lah, sempat menghubungi teman-temannya Bu Win untuk bahwa Bu Win pengen ke ini. Akhirnya ya udah kirim CV, ternyata pada waktu wawancara via phone ya itu nggak tahu kalau itu temannya Bu Win gitu. Plot twist gitu Iya, ya. sekali. Ya jadi sampai seperti itu. Jadi sampai baru tahunya setelah Bu Win masuk, ternyata yang kemarin ternyata teman Bu Win yang wawancara seperti itu. Dan sebenarnya itu tidak terlalu lama. Dan kebetulan itu di Batam juga. Dan kebetulan waktu itu orang tua tidak memperbolehkan untuk terlalu lama. Jadi terlalu lama di Batam. Jadi sebenarnya orang tua itu tuntutannya kalau untuk ke anak perempuan itu udahlah, nggak usah ke kayak galangan-galangan, nggak usah ke kantor-kantor aja iya. gitu. Iya. Padahal waktu itu Bu Win juga di bagian desain ya juga di kantor sebenarnya ya, cuman adalah berapa kali untuk lihat ke lapangan itu, sempat berapa kali aja. Terus ada pada waktu peluncuran kapal dan sebagainya. Jadi untuk tetap jadi mahasiswa itu ya akhirnya di S2 tantangannya juga sama, sangat-sangat berat gitu. Ternyata pada waktu di S2 itu tidak jauh beda pada waktu kalian waktu menempuh saat ini gitu loh. Tantangannya berbeda lagi, juga sama, itu juga berat. Hingga ke yang S3-nya ya itu sama. Jadi semua kalau kalian bilang enak nanti S2 itu sama kalian. Cuman tantangannya saja yang berbeda. Cuman itu tadi, kalian itu harus bersabar untuk bertahan. Kalau kalian bersabar untuk bertahan, kalian akan mendapatkan hasilnya. Itu saja sih. Oke.
Oke, tadi sempat kebahas tuh yang Ibu perihal dari naval arsitek tiba-tiba ke mekanikal Oh atau iya, elektrikal. Nah, iya. saat Ibu menjalani itu nih, eh, ada gak sih tantangan tuh yang kayak kenapa saya harus jadi mekanikal padahal ini jauh sekali gitu? Gini, kalau suatu tempat bekerja yang sangat nyaman ya, kalian nggak akan merasa itu tadi bukan bidang kalian. Oh iya, betul Ya, sekali. jadi karena itu tempat kerjanya nyaman, teman-temannya enak, nggak terasa sampai bertahun-tahun seperti itu. Jadi kondisi tempat kerja yang membuat nyaman dan itu nggak terasa itu meninggalkan bidang kita Bidang yang kita yang sesungguhnya. sebelumnya. Iya, Betul, betul, betul. karena tempat kerja saja yang Nah, nyaman. tempat kerja nyaman. Oke, baik. Tadi tuh kita udah bahas tantangan dan lain-lain, tapi saat Ibu kan tadi Ibu bilang kayak aku pengen balik lagi ke dunia naval arsitek. Nah, seberapa lama sih Bu kayak Ibu adaptasi ulang ke dunia naval arsitek dari Iya, betul. mechanical atau elektrikal yang tadi gitu? Oh iya. Gini, makanya Bu ini selalu kan bilang ke kalian, coba kalian pada waktu di awal-awal yang perkuliahan atau setiap perkuliahan di S1 itu dikuatkan. Ya, dikuatkan. Jadi basicnya itu dikuatkan. Bidang-bidang yang terkait konstruksi dan sebagainya itu dikuatkan untuk terkait basic-basicnya. Terkait apa ini teknik bangunan kapal dan sebagainya itu harus dikuatkan. Lah pada waktu karena memang di Poltek itu sangat ini ya. Jadi dosen-dosennya Bu Inaku sih memang memberi kita mental yang jadi pejuang gitu loh. Untuk bertahan gitu ya, Bu. Iya, jadi memberi beliau-beliau ini mendidik kita itu seperti sebagai pejuang. Jadi karena itu mau nggak mau kita bekerja keras untuk belajar ya. Pokoknya kalau kalau dulu itu memang kebetulan juga orang tua itu kan disiplin banget ya. Jadi Disiplin. Senin sampai Jumat itu adalah waktunya belajar dan tidak ada waktu main-main. Oh, berarti Jadi disiplin ya. full time ya. Jadi waktu weekend Ibu cuma Sabtu dan Minggu. Iya, bener. Jadi waktu senang-senang hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu Dan kalaupun kumpul sama teman-teman paling cuman berapa lama kan habis itu pulang. Heeh, betul, Bu. Cuman jeda dari selesai perkuliahan terus pulang, selesai perkuliahan pulang. Pulang. Iya, Iya, seperti itu saja. Oke, Bu. Tapi tadi kan Ibu juga cerita kayak pas wawancara ternyata teman Ibu sendiri nih. Bu. Iya, iya. Iya kan? Berarti koneksi itu juga penting ya, Bu, kalau untuk Tentu saja. Jadi kenapa Bu selalu bilang menjaga baik selama kalian ini menempuh pendidikan atau menempuh waktu kuliah ini ya, menjaga baik dengan siapapun ya. Jangan pernah istilahnya menyakitin orang gitu ya, yang sampai dia mengingat selamanya bahwasanya pada bisa jadi kamu nggak ingat bahwa kamu pernah melakukan hal yang buruk ke temanmu ya kayak gitu. Cuman bisa jadi temanmu itu masih menyimpan hal buruk yang pernah kamu lakukan ke dia. Itulah pentingnya pertemanan. Jadi walaupun Bu In dulu sebenarnya tidak terlalu akrab-akrab juga. Tapi mungkin karena faktor pertemanan yang kuat itu jadinya ya itu tadi ada Saling beberapa bantu. kok yang Bu In itu bekerja yang ada yang juga rekomendasi, ada juga yang beda jurusan malah, ada yang beda jurusan. koneksinya Berarti luas emang banget ya, Bu. luas sekali Iya, ya. betul. Gak hanya anak perkapalan aja berarti Bu ya. Iya, ada juga yang beda jurusan, cuman beliaunya ini atau temannya Bu In ini kenal gitu saja. Walaupun itu dulunya nggak akrab banget, mungkin ngobrol gini hampir nggak pernah. Cuman dia tahu gitu aja. Iya, itu Intinya ada. jangan pernah bikin orang sakit hati gak sih? Tentu lah. Betul sekali. Ya, kalian pernah sakit hati nggak sih? Maksudnya sama Bu In. Itu kan pasti tujuannya untuk yang baik juga Iya, nggak sih? betul. Karena kan nasihat dari ibu kita gitu. Iya, betul. Oke. Oke, itu. Oke. Tadi kita udah ngebahas pengalaman ibu saat kuliah ya. Nah kan berarti tadi ibu juga sempat masuk ke agensi mekanikal gitu. Nah, perbedaan yang signifikan tadi udah jelasin juga. Tapi perasaan ibu saat ibu pernah jadi konsultan juga ya? Oh iya, pernah di konsultan. Gimana sih Bu kayak pekerjaan jadi seorang konsultan tuh? Oke. Kalau di konsultan pernah juga sih, ya, waktu itu yang di Batam juga. Sekarang pun ada Bu In beberapa kali dari konsultan tuh meminta Bu In ikut dalam proyeknya. Jadi hingga sampai saat ini loh ya. Jadi sampai hingga sampai saat ini pun ada
itu pun juga temannya Bu Win, konsultan itu, dan itu beda jurusan loh. Tapi di bidang perkapalan Bu, konsultan Bidang Bu? perkapalan, jadi keren bidang banget ya. perkapalan, cuman beliaunya ini bukan desainnya. Oh iya, betul, Karena kalau perkapalan kan dulu terbagi-bagi beberapa jurusan ya. Iya, Jadi betul. beliaunya ini bukan di ininya. Jadi ada malah ada yang konsultannya Bu In tuh nggak kenal, tiba-tiba minta Bu In join di projectnya seperti itu. iya, betul-betul. Dan itu ya ada beberapa kali lah pekerjaan. Dan itu pekerjaan kementerian loh. Jadi kayak Keren banget. Keren banget ya. tuh, iya. jadi konsultannya itu memang ada dapat pekerjaan dari kementerian dan meminta ya bantulah untuk terkait analisa dan sebagainya. Nah, minta bantunya seperti itu. Jadi tadi yang Bu In bilang pertemanan itu sangat Sangat baik. penting. Ya, sangat baik dan itu sangat penting sampai kapanpun gitu ya. Itu untuk kebaikan kalian ya, walaupun itu kalian tidak akan menduga ke depannya. Ini sama Bu In ketemunya juga udah tahun-tahun berapa itu. Seperti itu. Jadi kalau yang di konsultan itu iya seperti kalian mengerjakan konstruksi gitu aja lah. Persis seperti apa kita pelajarin Bu ya. Makanya kenapa Bu In selalu ngotot keras ke ngajarin kalian konstruksi itu karena salah satunya itu akan dipakai selamanya hingga sampai saat ini yang Bu In bantu di itu tuh masih sama yang kalian pelajari saat ini. Berarti semua yang kita pelajari mulai dari membuat gambarnya lalu masuk ke konstruksi Bu. Iya. Tuh. Cuman software saja yang berbeda. Cuman ada beberapa industri yang menggunakan software yang berbeda. Ya. Oke, baik. Berarti tidak ada usaha yang Mengkhianati hasil gitu ya. betul. Oke. Nah, gimana nih Happy menurut Happy? Ya, keren banget sih, Keren kayak banget ya. harus disiplin, harus rajin belajar, dan kayak koneksi juga harus ya. Otomatis. Ini juga udah banyak banget Bu pengalaman khususnya di teknik perkapalan dan juga naval arsitek. Kira-kira dari Ibu nih setelah ini apakah ada kepikiran untuk melanjutkan studinya ke luar negeri untuk membahas lebih dalam atau mempelajari lebih dalam nih tentang naval arsitek ini, atau mungkin lebih fokus untuk bekerja aja untuk di bidang naval arsitek ini gitu? Iya. Jadi kalau pengalaman saya sebenarnya untuk bidang navalnya ya, sebenarnya Bu In tidak banyak, malah banyak yang di mekanikalnya. Jadi bukan yang di perkapalan. Kalau melanjutkan luar negeri, dokter itu udah maksimal. Jadi nggak ada lagi studi. Jadi studi lanjutan sudah nggak ada lagi. Jadi yang ada hanya riset. Nah, yang bisa itu. Jadi riset dengan riset dengan koneksi dengan luar negeri atau joint riset dengan beda periset dari mamanya antar perguruan tinggi, terus habis itu dengan umpamanya dengan BRIN. Nah, Bu ini udah pernah yang dengan BRIN, terus pernah juga yang ini sih ya cuman saya melibatkan beliau-beliau aja ya untuk ini. Cuman yang dengan luar negeri belum. Ya, cuman dengan koneksi. Kebetulan kemarin kayaknya sempat juga sih Prof Jasper untuk ngajak join terkait dengan join riset dengan yang di luar negeri. Cuman waktu saja Bu In kayaknya takutnya malah nggak terselesaikan. Akhirnya mau nggak mau Prof Jasper mencantumkan Bu In itu sebagai asistennya itu aja. Oke. Tapi selain riset-riset gitu kan, Ibu berarti dulu sempat bercita-cita sih kayak pengen di luar negeri tetap kekeh gitu, atau emang ya kan ini udah maksimal ya kalau sekarang ya doktoral. Nah saat dulu banget tuh saat masa kuliah tuh kita flashback sedikit balik lagi. Iya. Jadi Kak gini ya, kalau ini kan orang Jawa ya, rata-rata orang Jawa, terus orang tuanya itu, terus apalagi anak perempuan ini biasanya nggak boleh jauh-jauh. Cuman Bu In itu tidak saranin untuk ke orang-orang tua kalian kayak gitu loh ya. Jadi ke orang-orang tua kalian itu Bu In harapkan jangan batasin, bisa jangan explore gitu ya. Iya, harus explore keluar. Walaupun pernah Bu In cuman kalaupun ke luar negeri itu cuma seminar internasional. Yang pernah itu ke Nagoya. Ya, Jepang itu. Terus ke Okinawa. Terus ke UTM. Ya, itu Udah keren banget ya. jadi enggak sedikit cuma 3. Jadi ini kalau
Bu In harapkan sih kalian bisa yang lebih gitu loh Iya, ya. betul, Bu In betul harapkan sih. dari mahasiswa UPN terutama ya bisa lebih lah ya. Jadi kalau kalau saat ini ya mau nggak mau ya paling sasaran Bu In adalah riset. Kalau itu tadi join riset dengan orang luar negeri, terus apa ini seminar internasional di luar negeri. Mungkin seperti itu aja, nggak ada lagi mencari hibah dengan pendanaan yang lebih lebih tinggi kayak gitu supaya dapat kualitas mutu riset yang lebih baik. Oke Bu. Tapi kalau untuk riset nih Bu, kita sebagai mahasiswa tuh udah bisa belum sih Bu untuk ikut riset-riset seperti itu gitu Bu? Bisa, makanya beberapa kan dari mahasiswa pembimbing Bu Win ya, yang Bu Win jadi dosen pembimbingnya. Itu sebenarnya yang Bu Win kasihkan ke mereka itu bagian kecil atau potongan dari risetnya Bu Win yang ya bagian utama dari riset itu terpotong-potong dibagi-bagikan ke mahasiswa. Jadi skripsi mahasiswa. Oh, jadi secara nggak langsung mahasiswa udah terlibat juga ya Bu? Iya, iya dari tahun 2017, makanya dari 2017 mahasiswa UPS sudah mengeluarkan publikasi internasional. Sebenarnya udah keren banget ya Iya, hari ini. betul. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa Terus bisa berkembang. sejajar dengan ya universitas yang sudah duluan negeri ya terutama teknik perkapalan. Iya, gitu. betul. Oke. Oke, Igel. Sebenarnya ingin masih banyak banget ya mau cerita-cerita, tapi kita kalau terlalu lama juga kayak Apa nih? apa ya, takut kita ngalor ngidul Iya, gitu. Nah, Mungkin jadi nanti kalau udah di kelas nih bisa langsung tanya langsung ke Bu Bu Wiwin. Wiwin. Iya. Oke. Sobat MGens yang ada di rumah, sebelumnya setelah pertemuan kita dan sharing singkat perihal dunia perkapalan dengan sosok perempuan yang sangat hebat khususnya di dunia engineering, yang mana dunia engineering tuh dulu tuh lelaki banget gitu. Iya, betul. Tapi nyatanya nih ada perempuan Perempuan yang yang bisa survive untuk juga. survive Dan karirnya ya, Gel. karirnya cukup gemilang untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara juga. Betul. Ya, contohnya ada Bu Wiwin dan mungkin soon ada saya ya, Bu. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita ngakhirin nih Bu, ada nggak sih closing statement buat kita semua sebagai mahasiswa teknik perkapalan, khususnya buat yang nonton? Iya, Bu. Supaya ada pemantik untuk lebih semangat lagi belajarnya gitu, Bu. Oke. Jadi itu tadi Bu Win agak nggak serk deh wanita hebat karena belum merasa seperti disebut seperti itu. Juga karena masih banyak yang jauh-jauh lebih hebat ya yang lebih berkontribusi untuk bangsa kita ya, yang mungkin tidak tereksplor ke media atau kita sampai nggak tahu bahwasanya itu banyak wanita-wanita teknik perkapalan yang mungkin ya sangat hebat dan itu tidak. Ya itu tadi yang Bu Win bilang tidak tereksplor. Untuk kalian mahasiswa teknik perkapalan semuanya ya. Jadi khususnya mahasiswa Bu Win lah. Ya Bu Win bilang atau Bu Win bilang anak-anaknya Bu Win lah. Gitu ya. Oke. Gini, tetap semangat ya. semangat. Ya. Tetap semangat untuk menekuni bidang ini gitu ya. Atau kalian bertahan seperti yang Bu Win tadi bilang. Bertahan, bersabar, tapi tetap usaha. Iya, Ya, jangan lupa dengan doa karena ada beberapa yang kita tidak di luar logika kita ya, mungkin di luar logika kita itu ada hal-hal yang tidak terduga yang kita akan alami. Ya, jadi dan itu yang akan mengubah nasib baik kita dan sebagainya. Jadi tetap bertahan untuk tekun belajar, ya disiplin terhadap waktu, jangan buang-buang waktu kalian di kampus untuk hal-hal yang tidak berguna dan jangan sampai kalian menyesal pada waktu kalian sudah lulus bahwasanya waktu kalian pada waktu 4 tahun itu ternyata terbuang sia-sia dan kalian menyesalinya, jangan sampai mengalami hal itu. Nah, itu yang selalu Bu Win tekankan ke kalian untuk itu diingat-ingat karena sudah banyak contoh temannya Bu Win juga ada ya seperti itu. Jadi seperti menyia-nyiakan waktu belajarnya ya, menyia-nyiakan, tapi pada ininya ya pasti ada penyesalan lah. Iya, betul. Seperti itu saja. Oke, closing statement yang bagus banget nih. Menarik sekali. Bertahan, bersabar dan tekun. Iya, otomatis jangan lupa berdoa Dan jangan lupa untuk berdoa. Hargai waktu juga lah ya. otomatis. Oke. Sharing session yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Buat Sobat MGens yang pada hari ini ngedengerin sharing kita, terima kasih banget. Jangan lupa buat
nonton kita terus di episode selanjutnya karena ini kita baru episode pertama. Karena bakal ada topik-topik yang menarik yang bakal kita angkat Oke. selanjutnya. Oke, Oke. Gal? Oke. Oke. 1, 2, 2, 3. 3. Bye Sobat Mgen.